Jadi ya strategi kita untuk meretain customer dengan cara yang jauh lebih murah adalah untuk memastikan dia penetrasi servisnya sangat tinggi. Kedua, karena banyaknya layanan, utilisasi driver kita juga jauh lebih tinggi. Pagi nganter orang ke kampus, siang nganter makanan ke kampus, sore nganter e-commerce, senan e-commerce ke kampus, malam ngajak anak kampus pulang ke rumah, nongkrong daerah rumah, malam nganterin GoFood buat rumah. Sementara jualan GoPay. Jadi utilisasi efisiensi kita terhadap driver itu sangat tinggi. Jadinya kita per ordernya kita nggak harus mensubsidi setinggi kompetitor. Itu salah satu advantage. Ketiga, management team. Cara kita merekrut, cara kita melihat produk, cara organisasi kita didesentralisasi, itu merupakan competitive advantage yang terbesar. Karena produk kita derivatif daripada tim yang kita hire. Jadi strategi Gojek itu walaupun ada orang yang senior yang kita mau hire, kalau market rate di sini kita bayarnya di sini dulu. Kita tes, lu mau nggak? Kalau dia mau gabung, itu artinya dia benar-benar kepengen di Gojek, bukan di Gojek karena gaji atau salary. Baru overtime karena performance naik tentunya dia meet dan akan exceed itu gaji. Tapi itu adalah salah satu strategi kita untuk melihat, memfilter orang tuh benar-benar di Gojek bukan untuk make money, bukan untuk berkarir, tapi untuk benar-benar berbakti kepada consumer base kita, kepada Indonesia, industri teknologi overall gitu. Ada waktu 2 jam. Tidak ada disaster yang bisa terjadi kepada teknologi company yang belum terjadi kepada Gojek. Apapun malapetaka yang bisa terjadi kepada suatu company sudah terjadi di Gojek, mungkin beberapa kali. Gitu. Karena bisa bayangin kita punya sekarang 1 juta driver di seluruh Indonesia. Saya nggak bisa go into details, tapi bisa bayangkan apa saja hal-hal yang terjadi dunia itu. Itu merupakan hambatan yang sangat besar. Dari segi bisnis sendiri, mencari talent adalah challenge nomor 1. Terutama di area engineering, software engineering, data science, design. Itu sulit sekali mencari talent yang baik di area-area tersebut. Dealing dengan demonstrasi, sekarang sih udah biasa. Tapi dulu awal-awalnya demo kan bikin stres gitu. tapi sekarang ya it's something that we're constantly work on. Bagaimana membalance di antara 1 juta driver dan economic interest mereka, dan membalance kepada puluhan juta customer tiap bulan yang ingin harga termurah dan tercepat dan semuanya everything the best. Driver juga. Bagaimana membalance antara ini 2 interest itu merupakan tantangan yang nggak ada berhentinya gitu. Ini suatu fight antara kita driver apa customer, lalu di GoFood ada pihak 3 lagi, satu lagi lempar pihak merchant. Sekarang ini ada 3 antara driver, merchant, dan konsumen. Gimana ini membalance economic benefit di antara 3 pihak ini? Itu merupakan tantangan yang super rumit, super rumit. Selalu ada kalau kita bikin policy di sini yang sini nggak suka, kita bikin policy ini sini nggak suka, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dealing. Gojek itu 3 tahun yang lalu employee-nya kira-kira 30 orang. Sekarang udah ribuan. Bagaimana memaintain culture? Saya mungkin kenal di Gojek 1% dari Gojek, nggak nyampe 1% dari Gojek, mungkin 0,5% dari orang di Gojek. Bagaimana kita memaintain culture yang kental dengan begitu banyak orang dengan begitu cepat pertumbuhan? Itu hal yang saya masih nggak ada jawabannya. Saya nggak ngerti gimana kita bisa memaintain kualitas ini dengan begitu banyaknya orang yang dengan begitu cepat pertumbuhan. Jadi itu semua hambatan-hambatan, challenge-challenge yang menurut saya paling sulit. Terus terang saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Karena banyak sekali founder-founder yang ngomong depan orang, lalu dia bilang, oke, saya menjadi unicorn gara-gara tim hebat, values hebat, produk hebat, dan lain-lain gitu. Tapi yang nggak pernah diomongin tuh sebenarnya role daripada keberuntungan, just luck.
Sometimes you get the right product at the right time. Yang saya tahu udah pasti orang-orang yang menjadi unicorn, mereka tidak, motivasi mereka bukan menjadi unicorn. Itu udah jelas. Dari teman-teman saya, Ferry, William, semua Zaki, semua CEO-CEO itu mereka bukan motivasi, oh kepengen jadi billion dollar company. Enggak, mereka cuma ini ada masalah, I wanna crack it and it's a big problem. I wanna change the whole industry. Find a big problem. Big problem. Whoever attacks the next big problem